Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Handi Susanto, LPSE Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi pencatatan keadaan penanganan darurat yang merupakan aplikasi terpusat yang dikembangkan oleh LKPP. Aplikasi ini merupakan aplikasi terpusat, sekali lagi, yang dikembangkan oleh LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa, di mana dasar hukumnya atau regulasi adalah proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, terutama Pasal 59, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat. Jadi kondisinya seperti ini adalah kondisi darurat seperti bencana alam, bencana non-alam, atau bencana sosial, dan lain sebagainya. Termasuk juga bencana pandemi COVID-19. Jadi bukan hanya untuk COVID, tetapi semua keadaan darurat. Kemudian aplikasinya menggunakan aplikasi terpusat dengan alamat seperti ini. Kemudian PPK berdasarkan kontrak mencatatkan hasil pelaksanaan pengadaan dalam penanganan darurat dalam aplikasi LPSE terpusat. Jadi yang mencatatkan pada aplikasi ini adalah pejabat pembuat komitmen. Kemudian PPK menggunakan akun atau user ID password yang selama ini digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi SPSE 43. Jadi tidak perlu membuat akun atau user ID lagi, cukup menggunakan user ID dan password yang sudah dimiliki di LPSE-nya masing-masing. Lalu bagaimana caranya untuk masuk ke aplikasi? Tinggal kita klik link ini atau diketik link ini, sehingga nanti akan masuk ke aplikasi sebagai berikut. Ini aplikasinya. Kemudian kita coba login sebagai PPK. Ini kita coba latihan. Klik di login. Kemudian masukkan LPSE atau pilih LPSE. Misalnya kita pilih Banten. Kemudian akan muncul pilihan LPSE Provinsi Banten. Lalu kita pilih. Kemudian masukkan user ID PPK. Kemudian masukkan password. Lalu kita klik login. Maka kita akan masuk di akun PPK pada aplikasi pencatatan pengadaan darurat di sini. Di sini kita lihat ada contoh satu paket yang sudah diinputkan atau dicatatkan sebelumnya. Untuk mencatatkan baru, kita tinggal klik di menu tambah. Klik menu tambah, kemudian akan muncul form yang harus diisikan. Kemudian lanjut kita isikan, kita pilih, lihat di sini ada KLPD, Kementerian Lembaga atau Pemerintah Daerah, sudah kita pilih sebelumnya Pemerintah Provinsi Banten, kemudian satuan kerjanya. Lalu kita ketikkan nama paket, misalnya pengadaan APD, misalnya, atau oke, kemudian uraian pekerjaannya, pengadaan APD untuk layanan. Kemudian nilai pagunya kita inputkan, misalnya 200 juta. Kemudian nilai kontrak 190 misalnya. Jadi di sini sifatnya kita hanya mencatatkan kontrak yang sudah atau selesai, pengadaan darurat yang sudah selesai, hanya mencatatkan realisasinya. Kemudian di sini ada jenis pengadaan, kita pilih apakah barang, konstruksi, atau yang lainnya. Kita pilih misalnya barang, kemudian dasar hukum, keadaan daruratnya, kita bisa tuliskan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 16 tahun 2018 dan misalnya Perlem 13 tahun 2018, ini Perlem LKPP ya, Perlem LKPP
Dan mungkin ada regulasi lain, silahkan disebutkan. Kemudian jenis kontraknya kita pilih bisa lamsam, harga satuan atau yang lainnya. Misalnya di sini kita pilih harga satuan. Kemudian bukti kewajaran harga kalau sudah ada, atau bisa kita inputkan atau uploadkan kemudian. Kemudian surat pesanan, kalau kita menggunakan surat pesanannya, dia di upload di sini surat pesanannya dalam bentuk PDF, JPEG atau PNG. Kemudian kita upload. Kita cari misalnya surat pesanannya, lalu kita di sini ada nomor kontrak, kita masukkan nomor kontrak misalnya 027 ya. TSE misalnya. Kemudian 9, kemudian contoh ya. Kemudian lalu kita tuliskan tanggalnya, tanggal kontrak, misalnya tanggal kontrak di bulan Mei, tanggal 14, lalu kita upload bentuk kontraknya yang sudah kita jadikan format PDF, JPEG atau PNG. Kita ambil misalnya ini, contoh ya. Kemudian kita masukkan kontrak hasil audit. Kemungkinan jenis kontrak, harga kontraknya berbeda setelah hasil audit berdasarkan kewajaran harga. Ini bisa kita upload nanti, jadi hanya pilihan. Tidak diupload, kita lewati juga bisa. Kemudian masukkan penyedianya. Kita tinggal tambahkan penyedianya. Kalau penyedianya dari aplikasi Sikap, biasanya kita sebutkan NPWP-nya. Misalnya ini kita sebutkan, masukkan datanya ini penyedianya, kemudian kita pilih apakah UMKM atau tidak, lalu kita ketik nama penyedianya, misalnya CP, ya. Kemudian alamatnya misalnya Serang, kemudian emailnya diri email misalnya .com, lalu nomor telepon. Kita save, maka di sini penyedia sudah terinput secara manual. Di sini diharapkan untuk menginformasikan penyedia untuk segera mendaftar ke LPSC sehingga dapat mengisi pada aplikasi Sikap. Kemudian realisasi tinggal kita tambahkan, misalnya nilai realisasi sesuai dengan kontrak, misalnya 190 juta. Kemudian tanggal realisasi misalnya pada bulan Mei, tanggal 28 misalnya, lalu keterangan realisasi 100% misalnya. Lalu kita lampirkan bukti realisasinya dalam bentuk PDF, JPEG, atau PNG. Kita ambil misalnya contoh ya, file dalam bentuk PDF, lalu kita simpan. Setelah itu untuk lokasi pekerjaan kita bisa tambahkan, kemudian masukkan Indonesia, provinsinya kita pilih Banten, lalu kotanya kita pilih misalnya kota Serang, lalu alamat jelasnya kita pilih misalnya KP 3B Curug Serang Banten ya. Serang Banten. Lalu kita simpan. Jadi ini sudah kita isi semua, mulai dari informasi paket, informasi kontrak, penyedia, realisasi, dan juga lokasi pekerjaan. Kemudian kita simpan. Maka tugas untuk mencatatkan pengadaan darurat ini sudah kita lakukan. Kita simpan seperti ini. Jadi sudah ada 2 paket yang sudah kita inputkan. Demikian cara menginputkan atau mencatatkan pengadaan darurat yang dilaksanakan secara manual, kemudian dicatatkan pada aplikasi terpusat untuk pencatatan dalam keadaan darurat, seperti contoh misalnya penanganan COVID ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.